Emang ada gugatan cerai? Nggak tahu apa-apa nih saya. Jadi begini, jadi berdasarkan SIPP kita, memang benar ada gugatan perceraian yang diajukan oleh RSO, ya bukan S, terhadap istrinya dengan inisial S. Nanti kayak dulu lagi waktu Sarwenda juga gitu kan, juga humasnya juga yang ngomong. Jam berapa ya? Belum bisa Abang pastikan. Nanti cobalah telepon lagi lah sekitar jam 9-an ya. Misteri kelanjutan pernikahan selebritis Ruben Onsu dan Sarwenda memang telah menyedot perhatian masyarakat luas. Namun siapa sangka beredarnya kabar itu turut menggulirkan pula tanda tanya besar di benak warganet. Pasalnya, bahtera rumah tangga yang diarungi mereka selalu tampak kuat walau diterpa isu miring apapun. Guna mengakhiri simpang siur yang tersebar luas di masyarakat, tim Cumi-Cumi pun menghubungi Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu. Namun mengejutkannya, alih-alih memberikan konfirmasi dan menjawab pertanyaan besar itu, Minola Sebayang justru mengaku tidak tahu apakah benar Ruben telah melayangkan gugatan cerai terhadap Sarwenda atau tidak. Sehingga ia pun belum dapat memberikan kepastian akan kabar tersebut. Lantas, apa yang membuat Ruben Onsu memilih untuk menggugat sang istri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Serta bagaimanakah pula reaksi terkejut dari Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu? Emang ada gugatan cerai? Dari? Oh gitu. Abang dari pagi kalau udah ke Surabaya, nggak tahu apa-apa nih saya. Jadi begini, jadi berdasarkan SIPP kita, memang benar ada gugatan perceraian yang diajukan oleh RSO, ya bukan S, terhadap istrinya dengan inisial S. Diajukan terdaftar di sini tanggal 11 Juni 2024 dan oleh Ketua Pengadilan telah menunjuk hakim yang akan mengadili perkara ini, dan oleh hakim tersebut telah menentukan hari persidangannya pada tanggal 9 Juli 2024. Nanti kayak dulu lagi waktu Sarwenda juga gitu kan, juga humasnya juga yang ngomong. Kami bantah keras bahwa klien kami mengajukan gugatan karena memang tidak pernah ada gugatan diajukan oleh Sarwenda kepada RO. Nggak ada apapun, gugatan dari aku nggak ada. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ada, tolong tanya ke mereka. Kalau apa yang menjadi masalah dalam rumah tangga mereka itu masih dalam proses pembicaraan ya. Karena kan seperti yang kita ketahui kan Wendah juga sudah menunjuk kuasa hukum ya, kuasa hukum yang berkaitan dengan adanya isu konsultasi, terus kemudian ada isu gugatan di PN Jakarta Selatan ya, dan kemudian kuasa hukumnya juga menyatakan tidak ada niat kan begitu. Ruben juga nggak ada niat gitu ya. Jadi dengan kondisi yang seperti itu sebenarnya masalah yang timbul itu masih bisa dimediasi lah melalui kami karena lagi bicara intens nih ya, kuasa hukum Ruben, saya dengan kuasa hukum Sarwenda sekarang lagi coba bicara gitu ya, untuk mencari titik temu kira-kira rumah tangga ini mau seperti apa, masalahnya mau diselesaikan seperti apa kan begitu ya. Pasti antara Ruben dengan Sarwenda juga bisa saja terjadi keributan mengenai masalah bagaimana cara, apakah itu masalah anak lah, masalah ini kan pasti selalu ada. Nggak ada rumah tangga yang nggak ada keributan ya, nggak ada rumah tangga yang terbebas dari badai rumah tangga ya. Semua orang pasti akan mengalami hal seperti itu, tak terkecuali Ruben sama Sarwenda ya. Pasti ada prahara dalam rumah tangga ya. Hanya saja mungkin hari ini adalah bagaimana Ruben dan Sarwenda menyikapi masalah-masalah yang mungkin ada dalam rumah tangga mereka, dan akhirnya sampai kepada suatu penyelesaian yang baik bagi kedua belah pihak. Baik ya, jadi kalau menyangkut masalah alasan, kami terus terang tidak bisa untuk mengutarakan itu karena memang ini adalah gugatan perdata privat yang sifatnya tertutup untuk umum, sehingga kami tidak bisa untuk menguraikan apa yang menjadi alasan-alasan
perceraian itu sendiri. Yang mengajukan gugatan itu RSO, ya RSO melalui kuasa hukumnya. Tak dapat dipungkiri, aksi bungkam kedua belah pihak seolah menambah panjang simpang siur kabar keretakan rumah tangga Ruben dan Sarwenda. Pasalnya, baik pihak suami maupun sang istri hingga sampai saat ini belum juga memberikan keterangan secara resmi tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua. Sontak saja, hal itu membuat publik bertanya-tanya, bahkan hingga menyayangkan bila perceraian itu benar terjadi. Mengingat sebelum-sebelumnya, kisah cinta Ruben dan Sarwenda selalu jauh dari kabar kurang sedap. Tak main-main, keharmonisan yang dipertunjukkan keduanya bahkan sempat membuat mereka didapuk sebagai marriage goals. Lantas, seperti apa reaksi masyarakat? Serta bagaimanakah pula komentar warga sekitar kediaman mereka? Wenda sekarang gimana, Om? Om, di Cici Wenda udah nggak serumah sama Koko Ruben gimana, Om? Soal nggak serumahnya itu gimana, Om? Sedikit aja, Om. Om, please Om, sedikit aja Om, satu statement Om. Cici Wenda udah pindah rumah Om. Dia sering bolak-balik ke sini. Kalau Onyok tuh, kalau Rubennya nggak tahu, saya belum pernah lihat sih. Lama dulu yang sebelum jadi sering ke sini. Enggak sih, nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Kalau udah masuk ya udah gitu. Ya sayang banget, kan kelihatannya harmonis banget ya. Maksudnya tuh jangan sampai lah kalau bisa gitu. Kalau berdua saya nggak lihat. Kalau sendiri waktu itu Sarwenda sendiri. Waktu ada siapa ya? Anaknya itu loh. Oh, Petra. Nah, iya. Sarwenda sama Petra, nggak sama Ruben. Ya, Rubennya jarang kesini sih. Lebih bagus ya kumpul lagi, kan kasihan anak-anaknya. Terlepas dari kabar keretakan rumah tangga yang kini datang menerpa mereka, beberapa waktu yang lalu, Ruben dan Sarwenda sempat pula diisukan hal serupa. Ia terjadi pada bulan Mei 2024 lalu. Sarwenda disebut-sebut telah melayangkan gugatan cerai kepada sang suami. Namun, isu tersebut sontak terpatahkan usai Sarwenda beserta kuasa hukumnya sigap angkat bicara. Dengan suara bergetar, sembari menahan tangis yang tampak susah payah dibendungnya, Sarwenda pun menuturkan bahwa dirinya tidak melayangkan gugatan apapun dan memberi konfirmasi kalau berita itu hanyalah kabar burung tak berdasar. Serta mungkinkah pula air mata itu seolah menggambarkan suasana hati Sarwenda yang kini tengah susah payah mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Kalau dia mau cerai artinya udah nyerah lah. Bendera putih udah dipasang, artinya udah nggak sanggup gitu. Tapi pertanyaannya apakah upayanya sudah maksimal, itu saya nggak tahu. Itu harus dipertanyakan. Upaya maksimal itu adalah upaya untuk kemudian mencari solusi dari masalah ini. Jadi kalau masalah ini tidak dianalisis dengan baik, kemudian dicari jalan keluarnya, ini akan jadi tetap masalah. Berbahayanya adalah kalau masalah tidak diselesaikan, tapi kemudian bangun tidur ya udah pura-pura baik aja deh, pura-pura oke aja, ketawa-ketawa lagi, itu masalah akan jadi bom suatu saat. Kadang-kadang hanya karena letih aja, tiap kali berantem, tiap kali nggak ada jalan keluar, lalu kemudian diem, terus kemudian mulai lagi seperti biasa-biasa, tapi akhirnya berantem lagi, lelah gitu ya. Makanya dan pada waktu seseorang udah kayak capek deh, saya udah nggak mau melakukan apa-apa, kayak kita aja kalau habis capek banget kita kayaknya maunya duduk diem. Nah ini sama. Nah kalau itu terjadi maka solusinya nggak akan terdapat, padahal harus ada reaksi, ada aksi yang menimbulkan reaksi. Jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget soalnya beneran. Bentar-bentar bentar dibilangnya nanti aku kenapa-napa sama anak aku. Terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi.
ntar dibilangnya aku gugat lagi. Jadi semuanya aku serba salah. Kalau alasannya apa, saya mungkin nggak bisa jawab ya kenapa mereka bercerai. Tapi orang bilang biasanya 5 tahun pertama gejolaknya itu masih ada, tapi setelah 5 tahun itu biasanya lebih aman. Itu nggak benar. Karena tiap hubungan itu nggak bisa ditentukan dengan seperti itu. Pada waktu kita melihat bahwa seseorang itu misalnya kelihatannya adem-adem aja, belum tentu sebetulnya di dalamnya itu adem, tidak ada masalah. Karena di dalam perkawinan itu kan selalu ada kemungkinan ada masalah. Karena gini, perkawinan itu kayak kita terima paketnya dibuka, ada masalah baru. Tahun berikutnya kita buka lagi, ada masalah, ada hal baru atau masalah baru, ada sesuatu keunikan baru, dan itu akan terus ada. Yang pasti adalah perubahannya itu. Kenapa? Manusianya berubah. Pada zaman dulu mungkin waktu masih awal-awal sama-sama merintis dari bawah. Tapi setelah berjalannya waktu dengan adanya perubahan, yang istri berubah, misalnya punya kemampuan untuk mencari pekerjaan atau mencari nafkah juga, yang suami juga, atau kemudian yang satu juga punya ada tambahan perhatian terhadap bisnis dan sebagainya. Perubahan yang terjadi antara dua manusia itu berdampak pada perubahan atau hal yang terjadi dengan hubungan perkawinan mereka yang selama ini mungkin sudah ada tetapi tidak kemudian diselesaikan, sehingga terus sampai sekarang, jadi akhirnya menumpuk dan kemudian baru meledaknya sekarang. Atau ini masalah baru terjadi, dulu-dulunya nggak ada, karena adanya tadi perubahan dari si istri maupun si suami, sehingga menimbulkan masalah dalam perkawinannya. Karena aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan anak-anak aku tuh udah bisa baca, jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu. Jadi aku juga kerja dari pagi sampai malam buat mereka, aku berusaha selalu ada buat mereka. Jadi tapi kan anak-anak nggak bisa aku pantau terus 24 jam apa yang mereka lihat. Jadi tolong jangan dibuat tambah pusing lagi. Terima kasih, aku mau cek rumah dulu. Jadi mohon maaf sekali teman-teman, aku udah jawab semuanya. Jadi teman-teman juga tolong mengerti posisi aku, ibu yang punya anak dan lagi berjuang buat anak-anak semuanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.